Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin. InsyaAllah kita masuk bab yang diberi judul oleh An-Nawawi dengan judul Babun fin Nasihah, bab terkait nasihat. Mohon izin sebentar ya. Baik, beliau tadi adalah Ustadz Umar Budiharko, menyampaikan salam untuk para jamaah sekalian. Kita lanjutkan. Babun fin nasihah, bab tentang masalah nasihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, ikhwatun, itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara kalian. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ikhbaran an Nuhin, menyampaikan cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kata Nabi Nuh, wa ansahu lakum, dan aku memberikan nasihat kepada kalian. Surat Al-A'raf ayat 62. Wa an Hudin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah berfirman menceritakan tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat bagi kalian, aminun, lagi orang yang amanah. Dari 3 ayat yang dibawakan oleh penulis, oleh An-Nawawi rahimahullah, bahwa orang yang baik, mereka adalah manusia-manusia yang suka memberikan nasihat bagi yang lain. Bahkan iblis itu pernah mengaku memberi nasihat kepada Adam alaihissalam. Jadi tadi kita sebutkan Nabi Nuh, kemudian siapa? Nabi Hud. Mereka menyebut dirinya sebagai pemberi nasihat untuk umatnya. Bahkan iblis pernah mengaku sebagai pemberi nasihat kepada siapa? Adam alaihissalam. Dan tentu saja ini menipu. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang bagaimana perkataan iblis.
Iblis menyampaikan kepada Adam, gimana kalimatnya? Coba kita lihat. Di surat Al-A'raf ayat 21. Fawaswasa lahumas syaitan, di ayat 20 Allah berfirman, fawaswasa lahumas syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Lalu setan menggoda iblis dan Hawa. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma, agar apa yang ditutupi berupa aurat yang ada pada Adam dan Hawa, min sawatihima, wa qala, dan iblis mengatakan, jadi iblis menggoda Adam dan Hawa biar nanti auratnya kelihatan. Wa qala, lalu iblis mengatakan, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Bahwa Allah tidaklah melarang kalian berdua an hadhihi syajarah, untuk mendekati pohon itu. Pohon apa itu? Pohon yang dilarang oleh Allah. Illa an takuna malakain, kecuali agar kamu tidak menjadi malaikat, aw takuna minal khalidin, atau kamu menjadi makhluk yang kekal. Nah, di sini ada kalimat kamu akan menjadi makhluk yang kekal. Maka iblis memberitahu Allah melarang kalian mendekati pohon itu agar nanti kamu tidak kekal di surga. Padahal itulah yang diinginkan oleh Adam. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Lalu di ayat 21 iblis bersumpah, aku adalah pemberi nasihat bagi kalian berdua. Apa sih yang dimaksud dengan nasihat di sini? Nasihat dalam bahasa Arab maknanya adalah iradatul khair lil ghair. Iradatul khair lil ghair, memberikan yang terbaik bagi yang lain. Memberikan yang terbaik bagi yang lain. Semangat memberi yang terbaik bagi yang lain. Sesuatu yang terbaik bagi yang lain itu bisa bentuknya informasi, bisa bentuknya memberi materi, bisa bentuknya memberi saran dan masukan, dan banyak hal yang kita bisa berikan kepada orang lain yaitu untuk kebaikannya. Memberi yang terbaik bagi yang lain bisa bentuknya informasi, bisa bentuknya materi, bisa bentuknya saran atau masukan. Sehingga memberi yang terbaik bagi yang lain tidak terbatas saran dan masukan, advice, bisa juga bentuk-bentuk yang lain. Baik. Jika misalnya ya, kita sekarang ada di sini, salah satu di antara jamaah ada yang punya masalah di rumahnya dan dia nggak tahu. Misalnya di rumahnya ada A, ada B. Kita sebut saja misalnya ada peristiwa kebakaran di rumahnya. Orangnya ada di masjid, dalam posisi sedang ikut kajian, ngantuk, merem. Kemudian ada peristiwa bahaya di rumahnya. Perlu diberitahu atau tidak? Atau dibiarin aja? Ya? Perlu diberitahu. Kenapa Anda memberitahu? Kenapa kita perlu memberitahu orang itu? Agar dia melakukan usaha mitigasi, penyelamatan dan seterusnya, karena ada bahaya di rumahnya. Memberitahu seperti ini berarti posisinya di mana? Memberi informasi. Sehingga memberi informasi bagian dari nasihat. Baik. Ada orang butuh makan dan dia nggak punya uang, nggak punya apa-apa, dalam keadaan dia lapar. Sudah? Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Memberitahu di mana ada warung atau memberi uang? Memberi uang atau memberi makanan? Memberi makanan. Kenapa? Karena itu yang dia butuhkan.
Kalau sebatas memberi informasi, jenengan ngeleh ya Mas? Nggih, Pak. Di situ ada warung, Mas. Nah, tapi agak mahal. Duit ae ra duwe. Uang saja enggak punya. Maka sebatas memberi informasi di sini tidak termasuk apa? Nasihat. Baik. Ada orang dia punya uang, dia punya harta. Tapi dia mungkin berbuat salah dengan harta yang dia miliki, terlalu boros, terlalu berlebihan. Baik, dia memang gak punya masalah ketika hidup saat itu, sehat-sehat saja, nyaman-nyaman saja. Cuman dia tidak tahu bagaimana cara bersikap yang benar. Maka kira-kira bentuk nasihatnya apa? Ngasih saran dan masukan. Kamu kalau punya harta ya jangan dibuat seperti ini. Ingat ada kehidupan yang kedua. Kamu butuh amal, kamu harus ini, harus ini. Maka memberi masukan dan saran ini termasuk nasihat. Sudah? Intinya orang kalau dia sebagai pemberi nasihat, manusia ketika dia sebagai pemberi nasihat tidak ada maksud jahat. Tidak ada maksud jahat. Sehingga saat iblis memperkenalkan dirinya kepada Adam alaihissalam, iblis menyatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah di hadapan Adam dan Hawa, sesungguhnya aku adalah pemberi nasihat bagi kalian. Fadallahuma bighurur, maka iblis menunjukkan kepada mereka berdua bighururin, dengan cara menipu. Ditipulah Adam dan Hawa. Sehingga dia bersumpah pemberi nasihat padahal dia punya maksud jahat. Maka ketika dia menyebut aku adalah pemberi nasihat, aku tidak punya maksud jahat kepadamu. Inilakum alaminan nasihin. Aku ingin memberi yang terbaik bagimu. Aku ingin ngasih tahu kamu. Ini ada satu informasi. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kamu untuk mendekati pohon itu? Agar kau tidak abadi di surga. Ditipu sama iblis. Sampai sebagian ahli tafsir menjelaskan mengapa Adam bisa percaya kepada iblis. Padahal kan dia sudah pernah menyatakan permusuhan. Begitu diusir oleh Allah dari surga, iblis sudah menyatakan fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Disebabkan engkau ya Allah telah menyebutku sebagai makhluk yang tersesat, yang tidak boleh lagi untuk masuk ke dalam surga, maka akan aku sesatkan mereka, yaitu siapa? Adam dan Hawa serta keturunannya. Akan aku datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, kanan dan kiri, untuk menggoda mereka. Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin, sehingga engkau tidak akan jumpai banyak di antara mereka yang bersyukur. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan nasihat kepada Adam alaihissalam bahwa iblis itu aduwwul lakuma. Inna hadza aduwwun lakuma fala tukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Sesungguhnya inna hadza aduwwul lak. Aduwwul lak. Nih di surat Thaha ayat 117 Allah sudah menunjukkan, faqulna ya Adamu inna hadza aduwwul laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, sesungguhnya makhluk ini adalah musuhmu dan musuh istrimu, maka jangan sampai dia mengusirmu, mengeluarkanmu dari surga, fatashqa, sehingga nanti kamu akan jadi manusia yang celaka. Tapi kenapa Adam masih percaya kepada iblis? Karena iblis itu bersumpah. Karena iblis bersumpah.
Bagaimana sumpahnya iblis? Aku pemberi nasihat. Aku pemberi nasihat. Nah, Adam memahami tidak mungkin ada orang yang berani bersumpah di hadapan Allah dengan terang-terangan kecuali dia jujur. Dalam pandangan Adam, beliau memahami apa? Tidak mungkin ada yang berani bersumpah di hadapan Allah dengan terang-terangan kecuali dia jujur. Maka dalam posisi itu iblis menyatakan aku bersumpah, akhirnya dipercaya sama Adam alaihissalam. Baik, inilah pentingnya ketika seseorang disebut pemberi nasihat jamaah. Jadi ketika dia disebut sebagai pemberi nasihat, tidak ada maksud jahat pada dirinya, bahkan dia punya keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Karena inti dari memberi nasihat adalah iradatul khair lil ghair. Boleh dihafalkan ya. Nasihat itu apa? Iradatul khair lil ghair, memberikan yang terbaik bagi yang lain. Inti nasihat adalah iradatul khair lil ghair, memberikan yang terbaik bagi yang lain, sehingga dia tidak akan punya maksud jahat, tidak punya maksud buruk, karena dia mau memberikan yang terbaik bagi yang lain. Baik, coba kita lihat ini ya. Orang tua berinteraksi dengan anak. Dah? Ketika orang tua mendidik anaknya, ada yang kadang sedikit keras, ada yang kadang sedikit pemaksaan. Itu orang tua jahat atau tidak? Ya? Jahat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ini dalam rangka untuk kebaikan sang anak. Cuman kan kadang ada anak yang gak nurut, tidak bisa dikendalikan dengan baik, sehingga orang tua terkadang butuh sedikit nambah keras. Tujuannya adalah untuk kebaikan sang anak. Maka apa yang dilakukan oleh orang tua itu nasihat. Baik. Guru terkadang sedikit keras kepada murid. Nasihat atau bukan? Nasihat. Kenapa? Untuk kebaikan murid. Sehingga kadang murid disuruh nunjukin kukunya mana? Kukunya. Nek dawa diapake, Pak? Tutuk karo garisan. Itu nasihat atau bukan? Hukuman. Nah, hukuman itu dalam rangka memberi nasihat atau karena permusuhan? Nasihat. Tapi kalau sekarang itu kriminal itu. Sampai duduk penggaris ini. Padahal cuma urusan kuku. Ya, terkadang ada yang melebihi dosis. Sehingga maunya berbuat baik karena melebihi dosis, jadinya menjadi kejahatan. Dan itu bisa masuk ke dzaliman. Dulu kalau telat diapain, Pak? Saya pernah dicubit perut saya itu. Waktu SMP dicubit perut saya, Masya Allah, rumahmu itu mana? Ya sampai gede ya dieling-eling. Walaupun gurunya sudah meninggal, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi seperti itulah yang namanya murid, terkadang dia benci gurunya gara-gara pernah menghukum atau pernah dihukum gurunya. Baik, kalau kasusnya seperti ini, ibu menahan warisan bapak, nah, untuk anak, kalau ini nasihat atau bukan? Dolim. Tergantung mati nanti kalau tergantung. Tanya dulu, kapan termasuk nasihat, kapan bukan nasihat? Ada anak yang terkadang dia butuh, misalnya bapaknya meninggalkan warisan 3 anak, salah satunya butuh, tapi ibunya gak mau. Oh, ibu belum mati kok sudah mikir warisan. Itu boleh atau tidak? Yang dilakukan ibu ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ada khilaf nih.
terjadi. Kenapa? Kalau bapak bilangnya tidak, kalau ibu-ibu boleh. Berarti termasuk dolim ya. Jika ibu menahan warisan untuk anaknya, itu kan haknya anak. Jadi misalnya A dan B punya 3 anak ya, C, D, E. Salah satu butuh, A meninggal dunia, tapi digandoli sama B. Ibu belum sedo, wis mikir warisan. Padahal E ini butuh, saya butuh. Bolehkah E minta? Boleh. Bolehkah ibu menahan? Kenapa? Itu bukan haknya. Haknya 1/8, cuman 12,5%. Sisanya itu punya anak. Tapi terkadang ditahan oleh ibu. Karena ibu merasa khawatir nanti kalau dijaluk anake ora keduman, enggak kebagian. Padahal ibu itu punya jatah lebih sedikit dibandingkan jatah yang dimiliki oleh anak. Tapi yang sedikit ini bisa menguasai yang lebih banyak. Itu bisa termasuk dolim ya. Dan ini kondisi yang bertentangan dengan prinsip nasihat. Walhamdulillah, orang tua kepada anak-anak yang masih kecil, terkadang mereka maksimal bisa memberikan nasihat yang terbaik untuk anak. Mendidik itu bagian dari nasihat, memberikan nafkah bagian dari nasihat. Tapi terkadang jadi gesekan ketika anak sudah dewasa. Maka mohon saling pengertian, sehingga mungkin kalau terjadi seperti ini, jika C dan D orang yang mampu, maka coba E disupport. Kamu butuh berapa? Sekian. Ya sudah, jatah warisanmu saya beli. Maka dibuat akuisisi. Nah, ini solusinya. Dah, jatah warisanmu sekian kan? Iki nek diregani, kalau ini dipakai dinilai rupiah dapat sekian. Setelah dilakukan appraisal dapat sekian. Dah, kamu saya bayari. Sehingga tidak ganggu apa yang sekarang ada pada ibu. Karena mungkin dia ketakutan ketika warisannya diambil oleh anaknya, cuman dapat 1/8. Dibayarilah oleh D dan C, sehingga E dapat jatah dengan cara dibeli oleh saudaranya. Baik, insya Allah solutif seperti ini. Nah, bagaimana kalau C dan D rantai duit? Nah, itu masalah baru. Nah, sekarang kita kembali ke Riyadhus Shalihin. Para nabi itu tidak punya sedikit pun maksud jahat kepada umatnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Nuh, Allah bercerita tentang Nabi Hud, mereka adalah orang-orang yang memberi nasihat bagi umatnya. Tentang Nabi Nuh Allah mengatakan wa ansahu lakum, nasihat untuk kalian. Nabi tidak punya maksud jahat untuk umatnya. Tidak bermaksud untuk menguasai harta umatnya, tidak bermaksud untuk membinasakan dan mencelakakan umatnya. Maka mereka memberikan informasi yang tidak diketahui oleh orang biasa. Informasi tentang apa? Tentang kehidupan yang kedua. Nabi Hud juga demikian, wa ana lakum nasihun amin, dan aku adalah pemberi nasihat bagi kalian yang amanah. Sehingga beliau sama sekali tidak punya maksud jahat untuk memberitahu kepada umatnya akan ada A, akan ada B, akan ada kehidupan yang kedua. Karena memberi informasi berupa saran, masukan, dan seterusnya, ini termasuk di antara kebaikan. Makanya ada ungkapan we care, terus we share. Nggih. Karena kita perhatian, maka kita berbagi. Sehingga jangan diam ketika orang itu butuh untuk diberi masukan. Baik. Selanjutnya, masukan. Ada masukan dan saran. Masukan untuk urusan dunia. Pak, jangan lewat sana, Pak. Macet, Pak.
macetnya parah Pak. Bapak kalau lewat sana bahaya, nanti malah nggak bisa bergerak. Itu masukkan urusan dunia ya. Bapak jangan lewat situ, jalannya rusak. Tadi ada tanah longsor. Kamu jangan pakai jalur ini, kamu jangan ini, kamu jangan ini. Itu masukkan dunia. Masukkan urusan akhirat. Kamu jangan lakukan ini bahaya, dosa. Ini tidak boleh Pak, haram. Ini dosa besar. Ini dilarang agama dan seterusnya. Kira-kira dari dua ini mana yang lebih berharga? Kira-kira dari dua ini mana yang lebih berharga? Nomor satu atau nomor dua? Pakai standar masyarakat. Ya. Dua-duanya berharga. Mana yang lebih berharga? Seharusnya nomor dua lebih berharga daripada nomor satu. Baik. Misalnya Anda dikasih nasihat nomor dua, tapi mengalahkan nomor satu. Gara-gara mengikuti nomor dua, nomor satunya kalah. Kira-kira bersedia nggak? Contoh. Ya, contoh. Ya. Datang seseorang kepada Nabi SAW dan menyatakan sakit dan ingin minta kepada beliau agar diobati dengan ruqyah. Ya. Lalu dikasih pilihan. Kalau kamu mau, aku bisa mengobatimu. Tapi kalau kau mau, sabar dan dapat surga. Bertahan sakit sampai mati, tapi nanti dapat surga. Kira-kira kita pilih mana? Pilih yang mana? Angel? Pripun, Pak? Dua-duanya. A. Sembuh tapi gak jaminan surga. B. Sabar, sakit sampai mati tapi jaminan surga. Yang mana? Yakin B? Itu kan terjadi pada sahabat ya. Sehingga ada seorang sahabat wanita yang waktu itu beliau sedang sakit. Sakitnya itu suka kerasukan. Datang kepada Nabi SAW minta diobati. Tapi beliau ngasih pilihan itu. Sahabat ini milih yang mana? Yang kedua. Sehingga saat beliau masih hidup, Rasulullah SAW sudah meninggal, wanita ini masih hidup. Sampai sahabat yang lain mengatakan inilah wanita Ahlul Jannah. Karena dia memilih yang kedua untuk sabar, bertahan sakit sampai mati. Jadi kalau ada seperti itu, kira-kira pilih? Nah, makanya ada nasihat urusan dunia, ada nasihat urusan akhirat. Nasihat urusan dunia sampai pada posisi ngalahi, nasihat urusan akhirat sampai pada posisi ngalahi dunia. Nah, tapi ini beresiko loh ya. Kamu harus meninggalkan pekerjaanmu. Itu kira-kira pilih mana? Ada orang tanya, Pak, saya itu punya pekerjaan. Nah, gimana? Wis nyambut gawe ku rada rekoso ya, Pak. Sampai ra iso salat. Sampai tidak bisa puasa. Nah, kita memberitahu, ya nek ngono resign saja. Yang penting kamu bisa salat, bisa puasa. Gajinya gede tadi, Pak. Berapa? $1.000 per hari. $1.000 per hari. Tapi enggak bisa salat, enggak bisa puasa. Pokoknya nggak bisa ibadah. Gajinya $1.000 per hari. Pilih mana? Oh nggak pilih pribon? Pribon? Nggak bisa sholat. Jadi pokoknya kerja di situ karena dia harus standby ya. Dari mulai subuh sampai asar. Nah asar baru selesai. Dia bisa sholat setelah asar. Tapi subuh gak bisa sholat, duhur gak bisa sholat,
baru asar dia bisa sholat. Jamak takhir Pak ya. Jamak takhir subuh, duhur, asar. Kira-kira pilih mana? Kamu harus resign, bisa sholat, bisa puasa. Ramadan pun dia nggak bisa puasa, dilarang untuk puasa. Aturannya pokoknya di sini selama bekerja harus mengkonsumsi ini, nggak boleh puasa. Kira-kira gimana? Bulan Sya'ban resign, Syawal masuk lagi kan? Nggih. Pripun Pak? Iqra maksudnya darurat. Untuk $1.000 itu darurat ya. Demi $1.000 ini darurat. Baik. Sehingga pada posisi itu dia harus resign, tapi menyebabkan dia kehilangan dunia. Maka pilih mana? Bertahan di dunia tapi mengalahkan akhirat, atau bertahan untuk membelani akhirat mengalahkan dunia? Yang kedua. Baik. Gimana Pak? Demi akhirat tinggalkan dunia. Dan masih banyak kasus yang semisal. Sehingga ada banyak sekali orang yang kadang antara dunia dan akhiratnya itu nggak bisa sinkron. Aku kalau di sini konsekuensinya kayak gini. Misalnya ada wanita nggak boleh berjilbab ketika kerja. Di sini aturannya dilarang berhijab. Pokoknya harus lepas hijab baru bisa kerja. Kalau enggak ya harus resign. Pilih mana? Nah, kurang lebih seperti itulah antara nasihat urusan dunia dan nasihat urusan akhirat. Nasihat urusan akhirat lebih berharga daripada nasihat urusan dunia. Dan ketika itu dilakukan, bisa jadi ketika dia ngeboti akhiratnya, milih akhiratnya, menyebabkan dunianya kalah. Dan jika dia memilih demikian, ada sebuah jaminannya. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairam minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan untuknya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang dia tinggalkan. Ya. Makanya terkadang berat di awal, tapi hasilnya sangat memuaskan ketika di akhir. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Wa ammal ahadits. Sedangkan hadisnya, An-Nawawi kemudian menyebutkan beberapa hadis berkaitan dengan masalah nasihat. Fal awal, hadis yang pertama. An Abi Ruqayyah, dari Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari menceritakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa nama perawi hadis ini? Sahabatnya siapa namanya Pak? Tamim bin Aus Ad-Dari. Apa nama kunyahnya? Abu Ruqayyah. Dari Abu Ruqayyah. Tamim bin Aus Ad-Dari ini pernah bercerita ketemu Dajjal. Dalam posisi Dajjal itu dibelenggu di sebuah pulau ketika beliau terdampar. Hadisnya panjang sekali dan diceritakan oleh para ulama dalam buku-buku mereka yang membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Sekarang kita lihat ini. Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Itu isinya hanya nasihat. Baik, saya menyinggung sedikit jauh ya. Ada subjek, pasangannya apa? Predikat. Ini dalam bahasa kita. Kalau dalam bahasa Arab ada mubtada, pasangannya khobar. Pernah dapat ini Pak?
Belum. Belum ya. Ada mubtada, pasangannya khobar. Khobar atau predikat itu biasanya isim nakirah. Isim nakirah itu tanpa alif lam. Isim nakirah itu tanpa tanpa alif lam. Jadi misalnya ar-rajulu salihun. Ar-rajulu lelaki itu, salihun orang soleh. Nah, yang tanpa alif lam yang mana? Kata salihun. Nah, kata salihun itu disebut isim nakirah. Begini. Ini kalimat normal. Nah, seperti ini kalimat normal. Sudah? Nah, ada yang kalimatnya dibuat tidak normal. Ad-dinu nasihatun. Ad-dinu nasihatun. Kalau kalimatnya ad-dinu nasihatun, ini normal. Agama itu adalah nasihat. Kalimat apa ini? Normal. Kenapa normal? Khobarnya, predikatnya, isimnya nakirah tanpa al. Begitu? Insyaallah bisa nangkap ini? Ya. Tapi bagaimana kalau kalimatnya seperti ini? Ad-dinu an-nasiha. Agama itu, nah di sini kok ada alif lamnya, Pak? Predikat itu tidak ada alif lamnya. Kenapa itu ada alif lamnya? An-nasiha. Berarti kan kalimatnya tidak normal. Ini tidak normal. Seharusnya normalnya ad-dinu nasihatun. Ini yang normal. Tapi di sini kalimatnya ad-dinu an-nasihatu. Berarti kalimatnya tidak normal. Nah, ketika tidak normal seperti ini, posisi khobar atau predikat ada alif lamnya. Nah, di sini khobar ada alif lam. Nah, ini menunjukkan makna pembatasan. Bermakna pembatasan. Bermakna pembatasan. Jadi maksudnya gimana, Pak? Agama itu isinya hanya nasihat. Isinya hanya nasihat. Agama itu hanya nasihat. Hanya dan hanya nasihat. Artinya seluruh isi agama sepeser pun tidak ada hal buruk untuk hamba. Seluruh isi agama sepeser pun tidak ada hal buruk untuk hamba. Sehingga seluruh isi agama tidak ada hal buruk untuk hamba. Baik. Semua isi agama itu kebaikan. Karena agama isinya hanya nasihat. Bisa dipahami ya? Dari mana kamu bisa sebutkan kata hanya itu? Sehingga 100% agama itu isinya nasihat. Karena dari susunan kalimatnya ad-dinu an-nasiha. Nabi SAW tidak bersabda ad-dinu nasihatun, tapi yang beliau sabdakan ad-dinun nasihatu. Di situ ada alif lamnya. Padahal normalnya predikat itu tidak punya alif lam. Baik. Karena itu tidak ada sisi yang buruk pada ajaran agama. Walaupun bisa jadi bagi sebagian orang itu dianggap tidak berpihak pada kepentingannya, tidak sesuai dengan kebiasaannya,
cukup rumit bagi dia untuk mengamalkannya, sehingga ada sebagian orang yang kadang komentar, kamu kok jadi mabuk agama seperti ini, terlalu beragama, terlalu fanatis. Fanatis yang boleh hanya satu, fanatis beragama. Makanya orang beragama tidak boleh ditawar. Ini tidak boleh kayak gini, agama saya melarang. Terlalu mabuk agama, fanatis beragama. Agama itu tidak boleh ditawar. Ketika agama ditawar, dosa dia. Yang bersangkutan berdosa karena dia melanggar. Dan nanti dia akan menghadapi akibat dari perbuatan itu. Ada banyak sekali pelanggaran di masyarakat karena mereka lebih mengedepankan kepentingan dunia daripada urusan akhirat. Makanya tadi ya, kalau ada nasihat agama dan nasihat dunia, orang pilih mana? Dominan dia milih nasihat dunia. Karena dia punya kepentingan dunia. Dan bagi dia agama itu dianggap merepotkan, sehingga orang yang terlalu komitmen dengan agama disebut mabuk agama. Ada banyak sekali ya teman-teman aparat yang dia itu sebenarnya sudah nggak betah dengan lingkungan kerja yang toksik kayak gitu. Dia bilang lingkungan saya toksik banget, racun semuanya. Sehingga ketika dia mau selamat sendirian, dia berusaha untuk jadi orang yang komitmen dengan ajaran agamanya sendirian. Konsekuensinya apa Pak? Dikucilkan. Dia dikucilkan. Salahnya apa dia dikucilkan? Karena kamu soleh sendirian. Ya berarti kalau begitu mari kita sama-sama jadi orang soleh. Enggak ada yang mau. Dia dikucilkan, dia dianggap sebagai orang yang terlalu mabuk beragama dan seterusnya. Akhirnya dia enggak punya kawan. Dan enggak betah ini dia. Maka dalam beragama orang akan mendapatkan kebaikan. Kemudian Nabi SAW ditanya oleh sahabat, liman ya Rasulullah? Agama itu isinya hanya nasihat. Lalu nasihat untuk siapa? Qala, jawab Nabi SAW, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Nasihat itu adalah nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin dan masyarakat secara umum. Hadis riwayat Muslim. Baik. Sehingga di sini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada siapa sasaran nasihat itu, ada nasihat untuk Allah. Nanti akan bingung Pak, nasihat kok untuk Allah? Nasihat untuk Allah. Nasihat untuk kitabullah. Nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa makna nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitabullah dan nasihat untuk Rasul? Maknanya gimana Pak? Bersikap yang terbaik untuk mereka. Bagaimana bersikap yang terbaik untuk Allah? Kau beriman kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mentaati aturannya. Bagaimana bersikap yang terbaik untuk kitabullah? Kau mempelajari kitabullah, mengimani isinya, berusaha untuk mengamalkannya dan mengajarkan kepada yang lain. Bagaimana memberi nasihat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kau mengimaninya, membela ajaran beliau, membela kehormatan beliau. Selanjutnya, kau tiru sunnah-sunnah beliau. Terus, kau lestarikan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Itulah yang dimaksud memberi yang terbaik kepada Allah, kitabullah dan Rasul. Dan itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat untuk Allah, untuk kitabullah dan untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita terjemahkan dengan nasihat dalam bahasa kita, mungkin gak nyambung. Masa ada nasihat untuk gimana cara menasihati Allah?
Itu nasihat dalam bahasa kita. Yang bentuknya apa tadi? Memberi nasihat hanya dipahami memberi saran dan masukan. Padahal definisi nasihat lebih umum. Apa tadi Pak? Memberikan yang terbaik bagi yang lain. Memberikan yang terbaik bagi yang lain. Sehingga memberikan sikap yang terbaik untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya. Itulah nasihat bagi mereka. Selanjutnya, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin itu ada dua. Pemimpin agama itu adalah ulama. Pemimpin dunia adalah umara. Dan realita dalam kehidupan ada ulama dan ada umara. Maka masyarakat terbagi menjadi tiga. Satu, pemimpin agama, itulah para ulama. Yang kedua, pemimpin urusan dunia, itulah para umara. Dan yang ketiga, rakyat jelata, seperti kita semua. Baik. Memberi nasihat untuk pemimpin dunia atau pemimpin agama. Gimana cara memberi nasihat kepada ulama? Mengikuti saran dan masukan ulama, mempelajari ilmunya ulama, ngalap berkah sisa makanan ulama. Termasuk enggak itu? Hah? Golai idune ulama termasuk enggak? Tidak. Sehingga bentuk memberi nasihat kepada ulama adalah bagaimana kamu bisa menjaga kehormatan beliau, mengikuti saran dan masukan beliau selama tidak bertentangan dengan kitabullah. Memberi nasihat kepada umara, gimana Pak? Taat dan patuh kepada, mendoakan kebaikan untuknya, dan seterusnya. Baik. Andaikan, coba kita tanya ya. Siapa yang mau ditanya di sini? Pak Ki. Kalau Bapak punya satu doa yang pasti mustajab, apa yang akan Bapak minta? Cuman satu. Pak Ki punya satu kesempatan doa, ini pasti mustajab. Kira-kira apa yang akan diminta? Laris madune. Tambah madune apa laris madune? Laris madune. Baik, kira-kira Bapak bingung saya. Bingung. Terlalu banyak yang pengen ya. Sampai Arab dipikir milih sing ndi gak bingung. Ada pernyataan berikut ini. Lau kanat li da'watun mustajabah. Ini perkataan yang pernah disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Dari Fudail bin Iyad, mana tadi? Kok enggak ada? Tadi ada kan? Nah ini. Wa dzakara fi sanad an Ahmad bin Kamil anil Husain bin Muhammad At-Tabari qala anba'ana Mardawai As-Sa'igh. Mardawai As-Sa'igh pernah menceritakan, aku mendengar Fudail bin Iyad berkata, lau anna li da'watan mustajabah, andaikan aku punya satu kesempatan doa yang pasti mustajab, ma fis sultan, maka doa itu akan saya gunakan untuk kebaikan pemimpin. Saya akan minta kepada Allah, ya Rabbi, berikan pemimpin yang baik untuk umat manusia. Itu yang mustajab. Andaikan saya punya kesempatan doa mustajab, isi doanya kayak gitu. Karena ketika pemimpin itu baik, maka akan memberi pengaruh kebaikan bagi yang lain. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan?
Tidak ada, walhamdulillah. Sudah boleh sholat? Nah. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.